Kak Vel, waktu aku tersesat, kepalaku terbentur. Kenangan masa kecil, sudah aku lupakan semua. Kak Vel. Pavel, sudah waktunya buat periksa mall. Oke, kamu istirahatlah dulu. Aku masih ada kerjaan. Halo, aku mau beli ponsel buat orang tua. Boleh lihat yang ini? Lihat apa? Kamu orang desa kan? Pakaian lusuh, tangan juga kasar. Nanti kalau ponsel kami kotor, siapa yang mau beli? Kamu bilang aku orang desa kotor. Hatimu yang kotor, makanya lihat apa saja jadi kotor. Kamu ini kan orang desa, berani memakai... Memang berani. Kamu makan hasil tani kami, tapi malah rendahkan orang desa kayak kami. Aku kesini sebagai pelanggan. Begini cara kalian layani pelanggan. Memang kamu pantas disebut pelanggan. Yang punya uang baru disebut pelanggan. Yang nggak punya uang nggak ada artinya. Gadis desa sepertimu ini cuma akan rendahkan kualitas toko kami. Cepat keluar. Kalau enggak, aku panggil satpam. Aku nggak mau pergi. Aku mau ketemu manajer kalian. Aku mau laporkan ini. Kalau nggak mau pergi sendiri, jangan salahkan aku panggil satpam. Satpam, cepat seret keluar orang desa tukang onar ini. Hentikan! Aku mau lihat siapa yang berani ganggu dia. Bu, ibu mau kemana? Sebentar lagi musim panen. Ibu mau cepat pulang buat panen gandum. Atau gandumnya bakal busuk di ladang. Biar aku antar, Bu. Lili, ibu minta maaf. Ibu, kenapa tiba-tiba bilang gitu? Kalau ibu nggak selamatkan aku dan rawat aku pasti sudah mati. Bu, kalau ada apa-apa di desa, jangan lupa telepon aku ya. Sekarang aku sudah bisa cari uang di kota. Kalau ibu capek kerja, istirahat saja. Ayo, aku antar ke stasiun. Halo, Nyonya Muda. Bibi masih dinas di luar kota. Kamu istirahatlah dulu. Birika sudah siapkan kamar tamu buatmu. Tuan, makanan sudah siap. Bisa segera dimakan. Tunggulah di ruang makan dulu. Aku mau ganti baju. Oke. Balon, lobster, kepiting besar. Pantas disebut orang terkaya. Biaya sekali makan saja setara gajiku setengah tahun. Kak Vel, kenapa kamu juga punya liontin giok? Kamu yang kasih liontin ini ke aku, kan? Cepat transfer aku 60 miliar. Atau aku bunuh kedua anak ini. Jangan takut, aku akan bagi jimat pelindungku denganmu. Begini, pelindungku juga akan lindungi kamu. Kamu sendiri yang kasih ke aku. Apa kamu lupa? Pavel, orang desa ini sengaja cari masalah. Dia ngotot mau lihat ponsel. Kalau pelanggan lain tahu toko kita melayani orang desa begini, siapa yang mau belanja di sini? Berbisnis itu harus adil buat semua. Layani dengan sopan. Orang desa juga calon pelanggan kita. Mereka juga punya hak buat beli. Kamu langgar nilai-nilai perusahaan. Kemasi barangmu dan pergi. Pavel, aku salah. Tolong kasih aku satu kesempatan. Pavel. Ayo pergi. Pergi. Pavel, maafkan aku. Bos, ternyata ini juga bisnismu ya? Hari ini kamu kesini mau beli ponsel. Iya, Bos. Ponsel ibuku sudah usang. Aku mau belikan yang baru, supaya dia bisa lebih mudah hubungi aku. Pak Haris, ambilkan 2 ponsel paling mahal. Ini, 2 ponsel buat kamu. 1 buat ibumu, 1-nya buatmu sebagai permintaan maaf. 25.998.000. Nggak, Pavel. Ini kemahalan. Aku nggak bisa terima ini. Bos. Kalau ku bilang terima ya terima. Orangku ada di bawah perlindunganku. Nggak ada yang boleh semena-mena padamu. Pavel, Direktur Bank tunggu Anda. Kita harus pergi. Oke.
ajak Nana pulang kampung buat kasih ibu ponsel. Ibu pasti akan senang bisa lihat Nana. Lili ini sulit sekali dihindari. Nona, ibu Anda sudah balik dari luar kota. Ajak Anda makan siang di resto Meraki siang ini. Aku harus ganti baju dan tata rambut. Birika, cepat bantu aku ganti baju. Aku penasaran seperti apa ibuku. Bu El, Anda mau ganti baju buat bertemu Nona besar? Ganti baju cuma buang-buang waktu. Sudah lama aku nggak bertemu Vina. Aku nggak mau buang waktu. Selamat datang. Mari silahkan. Buru dari mana ini? Pasti datang mau nikmati AC gratis. Miskin sekali. Halo, di mana ruang Purnama? Gak punya mata ya? Gak bisa cari sendiri? Aku sibuk. Gak ada waktu layani buruh kayak kamu. Kamu? Mari sebelah sini. Halo Nyonya, Anda mau ke ruang Purnama? Iya. Mari aku antar. Oh, baik. Aduh, maaf ya. Aku baru dari lokasi kerja. Telapak sepatuku agak kotor, jadi mengotori lantai. Gak masalah, gak apa-apa. Nanti aku pel. Aku berpakaian begini, yang lain menghindar semua. Cuma kamu yang mau melayani. Kamu nggak takut kalau aku cuma mau cari gratisan? Nyonya, bagiku semua pelanggan itu sama. Aku nggak akan nilai dari pakaian atau jumlah belanjaan. Aku nggak akan berubah sikap. Aku perlakukan semuanya dengan satu prinsip. Layani dengan adil dan sepenuh hati. Lagi pula, aku juga dari desa. Sebelumnya aku juga direndahkan orang. Aku nggak mau jadi kayak orang yang aku benci. Lili, lihat pelanggan kena air panas gak? Cepat bantu urus. Baik Pak, aku segera datang. Maaf Nyonya, ruang Purnama di depan, di kanan ruang pertama. Selamat nikmati makanan Anda. Bagaimana? Kamu ambilkan handuk dingin, kamu ambilkan kotak obat. Gak apa-apa Nona, ini akan membaik secepatnya. Pasti menyenangkan jika putriku sebaik dia. Kamu... Orang kampung dari mana ini? Baunya buat mual. Ini ruangan VIP, bukan tempat yang cocok buat orang sepertimu. Cepat keluar. Jangan bilang kamu... Orang sepertimu mana pantas tahu siapa aku. Jelas sekali dari desa. Gak tahu aturan. Aku peringatkan kamu. Kalau nggak pergi sekarang, aku akan panggil satpam. Apa-apaan kamu? Kak Vel, kamu datang tepat waktu. Buruh kasar ini buat ruangan bau. Cepat panggil satpam buat usir dia. Nanti ganggu makan kita sama ibuku. Dia ini ibumu. Apa? Bu, jangan salah paham. Aku cuma lihat baju ibu terlalu sederhana. Karena baju sederhana, lalu kamu jadi bersikap nggak sopan. Keluarga Yvonne nggak punya aturan begitu. Bu, jangan marah. Waktu tersesat, aku diadopsi sama wanita desa. Dia nggak sekolah, nggak berpendidikan dan beretika. Aku jadi buruh karena dia. Semua ini dia ajarin ke aku. Aku juga nggak mau. Sekarang ibu sudah menemukanmu. Nanti ibu akan mendidikmu pelan-pelan. Permisi, ini hidangan spesial darat dan laut Anda. Ayam panggang abala dan pastry hitam. Lili jadi pelayan di sini. Halo nak, ternyata kamu. Vel, tadi gadis ini yang mengantarku ke sini. Gak cuma perlakukan pelanggan adil, dia juga ramah dan perhatian. Tadi dia tangani situasi darurat dengan baik. Sayangnya dia cuma jadi pelayan biasa. Enggak. Lili, mulai hari ini kamu jadi kepala bagian VIP. Gaji 26 juta, libur 8 hari sebulan. Terima kasih, Bos. Kenapa mereka saling kenal? Aku sajikan makanannya. Nona, kenapa di situ? Apa ada barang yang jatuh? Biar ku bantu cari.